Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba berikan satu tutorial bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan dengan menggunakan Mayop Accounting. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyelesaikan laporan keuangan dari UD Wirastri ya. Kita langsung saja. Setelah aplikasi Mayop sudah terbuka seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu create, lalu next. Oke, kita masukkan data informasi perusahaan di sini. Oke, baiklah, setelah data informasi perusahaan kita masukkan, maka di sini kita langsung pilih next. Oke, sekarang kita atur periode akuntansinya. Baik, untuk current financial years ini untuk tahun buku dari UD Wirastri sini adalah tahun 2015. Oke, lalu last month of financial years ini karena kita periode tahunan, maka di sini kita bisa masukkan Desember. Conversion month, oke, pada UD Wirastri kita akan coba menginput transaksi yang terjadi di bulan Desember ya. Conversion month itu artinya bulan transaksi. Lalu number of accounting period ini kita pilih 13. Oke, kalau sudah seperti ini kita next lagi. Oke, pada pilihan bentuk struktur akun kita pilih yang kedua ya, ini bisa kita impor atau bisa membuat struktur akun sendiri juga bisa. Oke, lalu next, lalu kita simpan. Oke, di sini saya coba akan simpan di drive D. Ingat-ingat, kalian bisa simpan dimanapun, yang penting ingat menyimpannya di mana. Oke, di sini UD Wirastri. Oke, setelah seperti ini kita next. Ya, kita masuk ke Command Center. Nah, pada saat tahapan Command Center ini sudah terbuka, maka langkah yang harus kita lakukan pertama di sini adalah kita akan coba untuk menginput daftar akun atau daftar akun ya. Nah, di sini sudah saya siapkan daftar akun dari UD Wirastri. Di sini sudah saya siapkan data akun dari UD Wirastri. Nah, sekarang kita input untuk data-data akun ini. Ya. Yang pertama kita langsung pilih akun di sini, lalu kita pilih akun list. Oke, di sini karena kita akan coba masukkan per daftar, di sini saya akan coba mulai dari kategori aset dulu. Perhatikan untuk kategori aset di sini ada 3 header, ada current asset, ada long term investment, dan ada fixed asset. Oke, kita buatkan dulu untuk headernya. Kita pilih new ya. Oke, saya ulangi. Kita pilih new di sini. Lalu karena kita membuat header, maka di sini kita aktifkan yang header. Oke, untuk header karena aset kita buatkan kode 1000 di sini. Ya. Oke. Lalu header yang kedua new lagi 2000. Ini untuk header long term investment. Oke, header yang ketiga 3000. Ini untuk fixed asset. Oke, nah sekarang kita input untuk kategori, ini header dulu, ini kita rubah header. Oke, yang pertama kita akan coba masukkan untuk kategori current asset di sini. Perhatikan di atas sudah ada daftar akun di sini ya. Ini kita gunakan saja. Perhatikan untuk data akun yang di sini ada tanda checklist di kolom linknya di sini. Ini harus kita pakai ini. Ya. Nah, yang pertama untuk cek akun ini kita akan edit jadi cash in bank ini. Oke, kita edit caranya. Kita klik panahnya di sini. Kita masukkan kode akunnya sini. Oke, lalu undeposit fund ini kita edit jadi petty cash. Undeposit fund, ingat-ingat. Dan untuk trade debtor ini kita edit jadi account receivable.
Baik, yang ini bisa kita isi untuk allowance, kita ganti allowance. Oke, yang ini kita edit jadi inventory. Ya, ini kita buat akun netral saja ini. Kita ganti kodenya saja. Oke, lalu kita masukkan kategori atau kita masukkan akun yang lain masih kategori aset ya, untuk 1600, 1700 dan seterusnya. Kita pilih new. Oke, untuk 1600. Baik, untuk kategori akun aset atau current asset, untuk kategori current asset ini sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan untuk kategori yang long term investment ini, yang ini stop investment. Oke, lalu kita masukkan untuk kategori yang fixed asset di sini. Oke, untuk kategori akun aset selesai. Sekarang kita masuk ke kategori yang liability atau utang. Kita masuk ke sini. Baik, perhatikan untuk kategori liability ini ada dua header, current liability dan long term liability. Oke, sekarang kita buatkan untuk headernya dulu. Oke, untuk yang header yang pertama, ini kita kode 1000 untuk current liability. Lalu header yang kedua, baik, sekarang kita masukkan untuk kategori yang current liabilities dulu. Oke, yang trade debtor ini, trade creditor ini kita edit jadi account payable. Oke, untuk yang payroll ini kita edit jadi Mastercard. Baik, kita langsung input yang nama akun yang lain yang masih kategori liabilities untuk 1300 dan seterusnya. Pilih new. Baik, untuk kategori current liability selesai. Sekarang kita masukkan untuk yang yang long term liabilities ini untuk Bank Permata Loan. Oke, selesai untuk kode akun 2. Sekarang kita masuk ke equity. Perhatikan untuk yang equity. Untuk equity ini untuk nama akun yang sudah ada. Ini saran saya jangan dirubah-rubah, biarkan seperti ini aja. Nah, untuk menginput data akun kode 3 ini kita buat dengan cara buat akun baru atau menggunakan new. Oke ya. Jadi saran saya untuk 3 akun yang sudah ada khusus untuk equity ini jangan dirubah-rubah. Nah, untuk menginput data akun yang ada ini kita buat dengan cara membuat data akun baru. Pilih new.
Oke, kode 3 selesai. Sekarang kita masuk ke kode 4. Oke, pendapatan karena masih kosong, nanti kita pilih new. Oke, selesai. Kode 5 kita pilih new lagi. Sorry, ini kita new. Oke, selesai. Kode 6 untuk kategori beban. Oke, baik, ini bisa kita edit jadi advertising expense yang ini. Yang ini bisa kita edit jadi telepon and electricity. Oke, selesai untuk kode beban atau 6 ya. Kita langsung ke kode 8, pendapatan di luar usaha. Kita cek dulu. Oke, sudah benar. Kita masuk sini. Oke, untuk pendapatan di luar usaha kita new. Oke, selesai untuk kode 5. Sekarang kita masuk kode 8. Kita masuk ke kode 9 untuk beban di luar usaha. Oke, new. Oke, seluruh akun sudah kita input di sini. Nah, langkah selanjutnya ya, kita close dulu. Langkah selanjutnya, setelah kita selesai menginput data akun, maka kita akan input saldo awal dari masing-masing akun yang barusan kita input. Oke. Untuk menginput saldo awal ini, caranya adalah kita masuk ke menu setup di sini, lalu kita pilih balance, lalu pilih account opening balance. Oke, perhatikan di sini untuk menginput data saldo ini, maka yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus tahu mana-mana yang masuk dalam kategori
untuk saldo kontra ya. Di sini untuk saldo kontra sendiri yang pertama adalah ada allowance for debt full debt, ini akun kontra ya. Lalu di sini ada lagi equipment akumulasi, ini juga akun kontra. Lalu selanjutnya di sini ada PPN income, ini juga akun kontra. Lalu di sini ada Tuan Suryono Drawing ya, ini juga akun kontra. Lalu di sini ada sales return, ini akun kontra. Sales diskon. Lalu ada lagi di sini purchase diskon ya. Purchase diskon, oke, saya rasa itu ya, saya rasa cukup itu yang masuk dalam kategori kontra. Maksudnya kontra adalah pada saat nanti input di Mayop, maka kalian bisa gunakan tanda min. Oke, sekarang kita coba untuk mulai dari cash in bank. Lalu oke, allowance karena kontra maka kita gunakan min 8.500.000. Oke, seperti itu cara menginput saldo kontranya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk inventory. Oke, untuk akumulasi depresiasi ini akun kontra min 4.800.000. Ya, langsung ke Mastercard sini. Oke, di sini PPN income akun kontra ya, min 31.80.000. Oke, akun kontra lagi min 22.100. Min 14 juta, min 28 juta, kontra lagi min 26.100. Sorry, kita lanjutkan. Oke, perhatikan di sini untuk amount left to be allocated-nya sudah 0, artinya saldo yang kita masukkan sudah benar. Oke, kalau sudah selesai kita oke. Baik, setelah daftar saldo awal ini sudah kita masukkan, maka selanjutnya kita akan coba untuk membuat daftar pajak ya, atau menginput data pajak atau daftar pajak ya. Caranya untuk membuat daftar pajak, kita masuk ke list, lalu kita masuk ke tag kode. Perhatikan di sini banyak sekali daftar pajak, maka di sini
kita hapus saja, kita nanti sisakan untuk yang jenis pajak NT dan GST ini. Oke, cara menghapus jenis pajak yang lain caranya adalah klik 2 kali seperti ini, atau bisa caranya seperti ini, klik panahnya boleh atau klik kanan delete. Oke, seperti itu, atau klik 2 kali, klik kanan delete, seperti itu terus lakukan. Hapus untuk jenis pajak yang tidak terpakai. Nah, setelah tersisa 2 seperti ini, maka untuk yang GST ini kita akan edit. Nah, seperti ini. Oke, untuk tag kode ini kita ganti jadi BPN. Oke, lalu untuk deskripsinya ini kita ubah jadi pajak. Oke, pajak pertambahan nilai. Rate-nya 10%, ini lihat di soal ya. Rate-nya 10% atau besarnya PPN itu 10%, baik untuk PPN yang dikenakan atas penjualan maupun pembelian sama 10%. Lalu langkah selanjutnya adalah link akun for tag collected. Ini kita link ke PPN outcome. Berarti yang ini. Sedangkan untuk yang link akun for tax paid ini kita link ke PPN income. Kalau sudah seperti ini kita oke. Oke, selesai, close. Selanjutnya setelah kita membuat daftar pajak, kita akan coba atur untuk sistem IOP-nya, atau kita gunakan preference ya. Jadi untuk mengatur sistem IOP-nya caranya adalah kita pilih menu setup, lalu kita pilih preference ini. Perhatikan. Nah, untuk Windows, untuk sistem biarkan kosong seperti ini. Untuk Windows, ini kita hilang checklist atau hilangkan checklist yang show current symbol ini, dan kita hilangkan checklist untuk automatically check filling in text ini. Untuk Windows, untuk report and form ini kita buang untuk include currency symbol in report dan include currency symbol in form ini. Nah, untuk banking, kita hilangkan yang display PI ini. Lalu kita aktifkan untuk yang WAM for duplicate ini. Oke. Lalu kita masuk ke sales. Nah, untuk sales ini kita hilangkan checklist yang return ini, lalu kita aktifkan yang one for duplicate. Lalu setelah itu kita atur termin penjualannya dengan cara kalian bisa klik term ini. Ya, jadi kita atur terminnya sekalian di sini. Term, klik ini. Oke, untuk payment is due ini kita ganti dengan in a given of day. Lalu di kebijakan akuntansinya diskon day-nya adalah 10 hari ya di UD Wirastri. Balance due-nya adalah 30 hari. Di sini ada diskon for early payment, ada diskon atau potongan dari penjualan. Di sini ada 2%. Kalau kalian ingin jelas bisa lihat di soalnya. Lalu monthly charge for late ini dendanya ini 1%. Nah, setelah itu kita lari ke bawah sini. Nah, untuk take code ini biarkan PPN. Sedangkan freight take code ini kita ganti NT. Maksudnya adalah karena ini beban angkut penjualan, maka atas beban angkut itu tidak diperhitungkan pajak atau PPN seperti itu. Oke, setelah ini kita oke. Lalu kita masuk ke purchase. Oke, untuk purchase yang return ini kita hilangkan, sama yang one for duplicate ini kita aktifkan. Lalu kita atur termin pembeliannya di sini. Ya, dengan cara kalian bisa klik termin. Ya. Lalu payment is due masih sama dengan in a given. Diskon ini masih sama 10 hari. Masa hutangnya itu adalah 30 hari. Di sini ada diskon for early payment itu 3%. Ya. Bisa dilihat di soalnya ini. Nah, lalu sama ini kita biarkan PPN, yang ini kita ganti NT. Nah, tidak ada pajak untuk beban angkut pembeliannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke. Oke, selesai untuk pengaturan sistem IOP-nya. Nah, setelah selesai pengaturan sistem IOP, langkah selanjutnya kita akan coba atur link akunnya. Oke, dengan cara kalian bisa klik menu setup, lalu pilih link akun. Oke, yang pertama kita akan coba link untuk akun banking ini. Klik. Oke, di sini biarkan seperti ini, biasanya otomatis dia akan jadi seperti ini. Pastikan di sini untuk bank akun for undeposit fund ini pastikan ini adalah petty cash. Oke, kita klik oke. Lalu yang kedua kita akan coba link akun untuk penjualannya.
sales account, link akun sales akun. Perhatikan di sini, pastikan untuk akun for tracking receivable ini adalah akun receivable, sedangkan untuk for customer, jika ada pembayaran customer, maka di sini pastikan adalah cash in bank yang akan kita catat dengan menggunakan cash in bank. Oke, kita ke bawah sini. Di sini ada I charge freight on sales, artinya jika ada beban angkut penjualan, maka ini kita linkkan ke beban angkut. Artinya di sini ada freight collected ya, akun 8 sini. Oke, freight collected ya, jika ada, karena ada nama akunnya berarti nanti ada transaksi yang memperhitungkan tentang beban angkut penjualannya. Oke, I track deposit maksudnya jika ada uang muka dalam penjualan di situ. Karena dalam kasus Udi Wirasti kayaknya tidak ada, maka ini kita biarkan. Lalu I give discount for early payment. Oke, ini kita link ke diskon penjualan. Di sini berarti ada sales discount. Oke, use. Lalu yang ini adalah I cease charge for late payment, jika ada denda keterlambatan membayar piutang. Nanti kita aktifkan nih, kita link ke late fees collected atau kode 8 di sini. Ya, ini use. Oke, kalau sudah, oke. Lalu yang terakhir kita akan link akun yang berhubungan dengan akun pembelian. Di sini purchase akun. Ya, klik. Oke, pastikan untuk tracking payable-nya adalah akun payable. Di sini nama akun yang akan kita gunakan jika kita mengeluarkan uang untuk membayar utang adalah cash in bank. Sudah benar. Lalu kita ke sini. Perhatikan ini, hiraukan saja yang atas. Kita coba fokus di sini. I pay freight on purchase. Artinya jika ada beban angkut pembelian. Oke, di sini berarti kita pakai freight paid. Ya, kita link ke freight paid. Lalu yang ini jika ada uang muka, ini dibiarkan saja karena tidak ada transaksi di Udi Wirasti yang menggunakan uang muka. Oke, I take discount for early payment. Ada diskon pembelian di sini. Berarti purchase diskon ya, kode 5 ya, ini use. Oke, ini kita hubungkan dengan purchase diskon. Yang ini akan kita hubungkan karena berhubungan denda. Di sini akan kita hubungkan dengan akun beban atau denda di sini. Late fees paid. Oke, use. Kalau selesai. Oke, itu tadi untuk link akunnya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat daftar customer, lalu membuat daftar supplier beserta saldonya masing-masing, dan yang terakhir adalah menginput persediaan barang dagang. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.